Ya, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Nah, ini menarik tadi ya. Kalau saya masuk ke poin yang berikut. Dari survei ini, siapa kira-kira calon-calon wakil presiden yang banyak diusulkan atau dimunculkan menurut hasil survei? Oke, kalau calon wakil presiden ya, ini kalau kita bicaranya kan ada 3 orang ya, berarti minimal masing-masing ada calonnya 2 atau 3. Ya. Berarti ya kita ngambil dari 10 besar nih Bang. Kalau kita ambil 10 besar tadi kan kita udah sebut tadi Sandi, Erik, Mahfud nih secara berurutan ya, Ridwan Kamil, AHY. Di situ bahkan kita muncul nama Gibran aja muncul. Dia emang yang keramaian itu muncul. Terus ada Andika Perkasa, Khofifah, Muhaimin dan Puan. Itu mungkin itu 10 yang mungkin kalau bisa bicara. Oke, kalau urutannya nomor 1 Sandi, nomor 2 Erik, nomor 3 Mahfud. Oh, sekarang Mahfud itu sudah di urutan 3 ya? Untuk 3. Wakil ya? Untuk 3, untuk urutan wakil. Oh, ini menarik. Dari di survei tadi alternatif, kalau 3 ini tidak bisa maju, berhalangan, dia akan muncul menjadi calon alternatif capres. Ya, nomor 3. Lalu kemudian di nomor 3. Ya. Lalu kemudian kalau dia dipasangkan untuk menjadi calon wakil presiden, Mahfud juga muncul di urutan ketiga. Nomor 3 juga. Dan ini kan belum pernah ada dalam survei-survei sebelumnya. Yes, oke. Ya kan? Nggak pernah muncul. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, lanjut penjelasannya. Ya, jadi kita lihat bahwa dari mana ini kan juga kita lihat juga dari mana suara-suara dari masing-masing calon ini nih. Satu yang penting. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Satu yang penting itu. Kalau misalnya contoh nih, kalau ada beberapa hal yang indikator tadi nasionalis, religius, itu kan pasangan-pasangannya tuh Jawa, luar Jawa, kan kayak gitu kan, Jawa, luar Jawa. Nah mungkin terus ada lagi beberapa background lain, terus dari background partai segala macam. Tentunya si capres ini berpikir yang kalau ngambil calon wakil presiden dengan kondisi ini kan ketat nih. Ini bukan kayak Jokowi periode 2 yang bisa dengan tenang beliau ngambil nggak harus kayak waktu dia ngambil JK di awal, ya kan, dia bisa dengan ngambil Kiai Ma'ruf Amin. Amin kan kondisinya beda sekali. Kalau ini pertarungan sangat ketat, jadi harus nyari cawapres yang penambah. Cawapres penambah, berarti ngeliat kantong-kantong suaranya di mana-mana aja. Kalau tadi kita lihat dari yang pilihan cawapres tadi, kami ada datanya. Orang yang milih Mahfud MD itu dari mana-mana aja latar belakangnya gitu. Nah itu yang kuat itu PDIP. Kuat PDIP. Kuat PDIP, juga ada partai lain, juga ada dari Gerindra dan ada beberapa partai lainnya. Erick Thohir, nah ini menarik nih. Ini mungkin juga orang kan banyak nih pasang-pasangan Ganjar dengan Erick. Ganjar jelas jelas PDIP. Suara PDIP yang utama. Nah, Erick Thohir juga ternyata ini sampai 32% yang milih Erick Thohir itu adalah yang memilih partainya PDIP. Jadi nggak memberikan banyak penambah buat Ganjar. Nggak memberikan banyak penambah, kan carinya siapa bisa menambah, terutama apa? Yang mengambil dari partai yang lain, yang bisa ngambil partai lain. Partai lain apa? Yang dia punya simpatisan dari orang yang milih dari Gerindra, yang milih dari Demokrat, milih dari misalnya dari Golkar, dari Nasdem dan lain-lain. Jadi kalau untuk itu tadi kan kalau kita bicara Mahfud MD nih, misalnya Mahfud MD, ya berarti kalau lihat mana yang cocoknya dari ini segala macam, saya dibandingin nih kita antara Erick Thohir sama Mahfud MD untuk Ganjar. Kalau kita ngelihat irisan-irisannya, Mahfud MD lebih cocok untuk irisan. Kita cocok irisan-irisan dari latar belakang partai. Tapi tentunya ada pertimbangan yang lain. Jawa, luar Jawa. Nah di situ untuk Jawa, luar Jawa, Mahfud MD agak kalah tuh dibandingkan dengan Erick Thohir. Jadi pertimbangannya kan banyak sekali, Bang. Ada banyak pertimbangannya. Kira-kira. Kalau Prabowo. Nah kalau Prabowo. Untuk 3 nama itu ya? Iya, untuk 3 nama. Misalnya Sandiaga. Sandi, kita lihat siapa dari background partai pembentuk pendukung Sandi yang milih Sandi nih sebagai calon wakil presiden. Dia ini sangat banyak yang mayoritas adalah orang Gerindra. 20,7%. Jadi memang mayoritas mendukung Gerindra. Jadi apa? Kalau dia dipasangkan dengan Prabowo lagi, tidak menambah suara. Walaupun mungkin tetap bisa pasangannya kuat karena pertimbangan yang lainnya.
Nah, sekarang apa? Oh berarti bagus Ganjar ngambil Sandi misalnya, karena apa? Dia bisa curi-curi suaranya orang yang milik Gerindra gitu kan, bisa tarik-tarik. Jadi kita lihat itu perbandingan itu. Yang ini kita lakukan pakai cross tabulasi. Dari itu. Jadi itu dan dari background partai. Oke. Kalau Prabowo, kalau Mahfud ke Prabowo. Nah, Mahfud ke Prabowo. Dia orang yang mendukung Mahfud ini banyak juga yang simpatisan orang milih PDIP. Jadi dia bisa mungkin ngambil suara itu juga, bisa ngambil suara itu. Itu kalau kita lihat dari background partainya, Bang. Tentunya banyak lagi yang kita perlu. Ini perlu batu khusus untuk cross tabulasi lagi. Enaknya kan kita ada data survei ini kita bisa coba-coba tadi itu. Nah, kalau dari dua nama ini ke Anies. Ke Anies. Nah, kalau ke Anies, kan Anies nih untuk partai sendiri kan nggak ada yang secara khusus untuk latar belakang partai. Ini kurang cukup kuat untuk menjadi ukuran Pak. Untuk yang Anies kira-kira gitu. Saya mau berdasar pada surveinya kurang cukup kuat untuk membahas itu. Ya, jadi Prof, bagaimana Anda mengomentari data yang disajikan oleh algoritma itu ini? Kan dari sisi tabulasi ya kita bisa lihat ya. Karena pasca Jokowi ini kan ya pertarungan akan lebih safe ya jika bisa dia menambah suara ya, saya sepakat itu. Nah, cuma kita juga harus mempertimbangkan beberapa dimensi ya, tidak ada dimensi partai dan luar partai, tetapi juga Jawa dan luar Jawa, dan kita kaitkan juga nasionalis dan religius. Nah, siapa dari calon tadi yang lengkap? Saya kira itu ada di Mahfud, ya. Mahfud itu dia punya keluasan di religius, dia punya, kemudian luar partai dia punya. Nah, kemudian yang uniknya Mahfud ini juga punya dukungan partai di luar itu, ya, PKB misalnya, ya, karena dia dari unsur Nadiennya juga kuat, ya. Nah, ini yang keunggulan Mahfud di sana. Tapi jangan juga disepelekan Sandiaga dan Erik, ya. Ini kan orang lihat ini figur-figur kekuatan ekonomi. Nah, ini yang juga harus diperhitungkan, dimensi ekonominya ini ada di dua calon ini, ya. Nah, katakanlah dua calon ini juga mewakili Jawa dan luar Jawa, ya. Sandiaga Uno dari Indonesia Timur, Erik di Indonesia Barat. Nah, mana yang signifikan itu harus dipertimbangkan ya pada saat dia memilih. Dia cocok juga kalau Sandiaga itu bisa ke Ganjar dan bisa Anies, kalau misalnya Anies bisa untuk bisa memperkuat itu ya. Nah, kemudian yang ketiga menurut saya yang juga unik ya, orang harus mempertimbangkan faktor perempuan. Dan itu ada di 10 tadi, saya dengar tadi hasil survei itu Kofifa. Jadi Kofifa ini juga unik, tapi kok hasil survei tidak begitu signifikan ya. Padahal perempuan ini juga harus ada keterwakilan ya. Dalam sejarah politik kita ya, seringkali emak-emak ini juga ya simpatik dengan perempuan. Nah, inilah yang saya mempertanyakan juga kenapa Kofifa juga tidak ada bisa masuk di ya paling tidak 5 besar ya di dalam. Nah, ini menurut saya kinerja ya, lagi-lagi kinerja yang dia ditampilkan ya dalam memimpin Jawa Timur kan lebih banyak kasus. Nah, ini yang menjadi ya kartu yang kurang mendukung ya bagi Hovifah sebagai keterwakilan calon perempuan. Oke, Prof. Jadi kita lanjutkan perbincangan kita setelah break yang satu ini.